Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada teman-teman dalam kajian Pancasila. Pada kali ini kita membahas Pancasila dalam tema sejarah pra dan era kemerdekaan. Pembahasan kita kali ini menggunakan pendekatan sejarah. Penelusuran yang dilakukan dari manuskrip-manuskrip sejarah dalam buku-buku sejarah, lalu buku-buku juga terkait dengan Pancasila, dan referensi-referensi yang berisi catatan yang menceritakan Pancasila di era kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan. Harapannya jangan di-skip ya, jangan dipercepat. Artinya jangan dilompat, nanti disimak sesuai dengan kronologi video. Mari simak videonya. Jauh sebelum Indonesia ada atau jauh sebelum Pancasila ini dirumuskan, ada beberapa hal proses yang itu menjadi proses terbentuknya Indonesia. Yang pertama, proses dari rakyat menjadi bangsa, yaitu kumpulan-kumpulan manusia yang ada di wilayah Nusantara yang tadinya terpisah-pisah secara geografis maupun kultur, lalu menyatu dalam satu identitas Indonesia. Dan ini dimulai atau terjadi dalam beberapa contoh. Yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Wangsa Syailendra yang saat itu memiliki kekuatan maritim dan disegani oleh masyarakat di sekitarnya, bahkan juga pemimpin-pemimpin di sekitarnya ya. Ini terjadi pada sekitar tahun 683 Masehi. Sriwijaya ini dalam sejarahnya berpusat di Sumatera di sekitar Selat Malaka. Laut di sekitar Selat Malaka lalu wilayah-wilayah sekitarnya saat itu memang dijadikan sebagai jalur perdagangan. Dan Sriwijaya ini kebetulan saat itu mempunyai kekuatan maritim yang cukup disegani. Sehingga jalur-jalur perdagangan diamankan olehnya di dalam naungannya ya, diayomi. Hampir seluruh wilayah di sekitarnya itu menjadi tunduk terhadap kerajaan Sriwijaya. Ini merupakan salah satu kerajaan Nusantara yang cukup luas, cakup kuasaannya di Sumatera, bahkan di sekitarnya ya, berarti kan Sri Lanka sampai Kalimantan dan Jawa ya. Lalu yang kedua, Kerajaan Majapahit. Kekuasaannya yaitu berpusat di Jawa Timur. Nah, ini masanya yaitu di tahun 1293 sampai 1525. Cukup lama ya. Masa keemasannya ini dalam pemerintahan Hayam Wuruk dengan patih yang terkenal ya, Mahapatih Gajah Mada, dan mempunyai sumpah yang teman-teman pasti sudah tahu ya, sumpahnya Palapa. Sumpah Palapa ini yaitu berisi Majapahit ini, Gajah Mada ini ingin mempersatukan seluruh wilayah Nusantara dalam satu panji bendera yaitu Majapahit.
Dalam sejarahnya, Majapahit ini menguasai banyak daratan, tidak hanya di Jawa Timur, bahkan sampai hampir seluruh Jawa. Dan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya itu tunduk terhadap Majapahit, bahkan sampai ke Jawa Barat. Nah, kalau katanya Pajajaran juga sempat hampir tunduk. Lalu setelah proses itu ada proses yang lain, yaitu berdirinya organisasi massa, ya, salah satunya Budi Utomo oleh Sutomo dengan Dr. Wahidin Sudirosodo. Lalu selain itu yaitu Serikat Dagang Islam dengan pemimpin namanya Haus Cokroaminoto, Haji Umar Said Cokroaminoto. Dan anggotanya ini lebih dari 1,5 juta. Setelah proses dari kerajaan, lalu ada proses organisasi massa. Kalau kita lihat dalam ulasan-ulasan sejarah terkait dengan organisasi massa, memang ada 2 organisasi ini yang cukup lebih dahulu, ya. Ada yang mengatakan lebih dahulu Budi Utomo, lalu ada yang mengatakan lebih dahulu Serikat Dagang Islam, ada yang mengatakan beriringan. Tapi kalau kita cermati dalam ulasan sejarah, itu memang 2 organisasi ini berbeda tipikal. Tipikal Budi Utomo ini yaitu dia lebih banyak anggotanya dari kalangan ningrat Jawa. Sementara Serikat Dagang Islam ini yang dipimpin oleh Cokroaminoto, meskipun sebenarnya dulunya bukan dia, ya, tapi yang pada saat keemasannya sehingga menjadi besar itu yang memimpin adalah Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, kebanyakan anggotanya itu orang-orang biasa dan memang dimotori oleh kalangan ekonom, kalangan pebisnis dari pribumi. Nah, makanya namanya Serikat Dagang Islam. Pebisnis batik, kapas, dan seterusnya. Karena saat itu bisnis Indonesia, bisnis pribumi itu saat itu sangat menjadi kelas yang paling bawah. Jadi kelas sosial yang terjadi itu yang pertama itu dari orang-orang Barat, lalu orang Asia, China, dan seterusnya, baru nanti orang Arab, ya, orang Timur Tengah, baru nanti pribumi. Kalangan pebisnis pribumi ini mengalami himpitan. Padahal biasanya juga ini nanti kebanyakan juga ingin membantu sesama yang secara pribumi yang lain, tapi mengalami kehimpitan. Dan masyarakat pribumi yang lain juga, petani-petani, pekerja-pekerja yang lainnya, ini juga buruh-buruh, ini juga mengalami banyak penderitaan. Nah, saat itulah akhirnya Serikat Dagang Islam ini berdiri dan merekrut mereka, anggota-anggota orang-orang biasa ini. Nah, maka dalam catatannya ini hampir seluruh Indonesia ini masuk sebagai anggotanya, baik Jawa maupun sampai Sumatera. Nah, Agus Salim ini salah satu tokoh Serikat Dagang Islam yang datang dari Sumatera sebagai anggota Serikat Dagang Islam dan akhirnya menjadi Serikat Islam nantinya, ya. Nah, itu dalam ulasannya menjadi organisasi yang sangat besar, Serikat Dagang Islam ini. Fase yang selanjutnya yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang mendeklarasikan sebagai berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Deklarasi yang dilakukan oleh pemuda saat itu ini menjadi satu tanda bahwa Indonesia saat itu tidak hanya disebut sebagai Indonesia yang belum disepakati secara kolektif, tapi akhirnya disumpahkan, dideklarasikan oleh pemuda bahwa kami ini berbangsa satu, bangsa Indonesia, gitu, ya. Nah,
akhirnya menjadi identitas baru, yaitu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memang awalnya itu menjadi bahasa yang digunakan pada saat pertemuan-pertemuan. Tapi setelah ini akhirnya menjadi bahasa persatuan dimanapun itu ya, nanti bertemu antara para pribumi yang melakukan hubungan, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia setelah ini ya. Nah, proses yang selanjutnya yang kedua, yaitu dari bangsa menjadi negara. Tahap ini merupakan tahap di mana perkumpulan manusia yang sudah menyebut sebagai bangsa Indonesia ini berusaha menyusun identitas politik, organisasi kekuasaan untuk mengelola kehidupan mereka secara efektif, secara mandiri. Dan ada beberapa tanda kejadian yang mengawali proses penyusunan identitas politis ini ya. Nah, sebenarnya ada banyak tandanya ya, yang kemudian diketemukan dan bisa diulas juga dalam beberapa buku, salah satunya buku Api Sejarah ya, yang bisa dibaca, yang teman-teman sudah bisa mencarinya dimanapun itu ya, dalam bentuk digital maupun dalam bentuk cetak. Juga dalam buku-buku Pancasila ya, juga disebutkan beberapa tandanya, ulasan-ulasan sejarah semacam ini. Namun yang akan kita sampaikan, yang ini kita rangkum, yang pertama yaitu perlawanan ulama. Kita ketemukan yang pertama kali akhirnya memunculkan upaya menuntut kemerdekaan. Nah, ini diawali di Tasikmalaya pada tanggal 18 Februari tahun 1944. Lalu setelah itu, setelah di Tasikmalaya, terjadi juga di Indramayu tanggal 30 Juli tahun 1944. Nah, inisiatornya yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Yang saat itu, ini adalah masa di mana penjajahan Jepang, dan ternyata sangat berat juga. Setelah Belanda menjajah, cukup berat ya, banyak kerja rodi, banyak penindasan dan sebagainya ya. Lalu ternyata Jepang juga menjajah dan terjadi lagi, dan ternyata lebih berat lagi ya dalam sejarahnya. Meskipun pendek waktunya tapi lebih berat lagi. Ada tanam paksa Romusa ya. Karena saat itu Jepang itu ingin menguasai Asia Timur Raya. Dan dia melawan, berperang dengan sekutu. Nah, maka karena dia ingin menguasai Asia Timur Raya, dia membutuhkan logistik untuk perang ya. Sehingga muncullah program-program Romusa, tanam paksa ya. Petani disuruh tanam, sudah tanamnya mereka berusaha menanam, lalu alatnya juga mereka yang punya ya, pribumi sendiri yang punya alatnya, pribumi juga yang melakukan tanaman ya. Bahkan terkadang ya tidak ada bantuan sama sekali ya dari penjajah dari Jepang. Tapi ya, ini hasilnya ini diambil saja, tidak ada timbal balik, tidak dibeli atau tidak diupahi sama sekali, diambil saja hasil tanamnya, dan itu dipaksa. Bahkan tidak hanya hasil tanamnya, tapi perhiasan, lalu emas dan seterusnya itu juga diambil, dirampas sebagai bahan logistik untuk berperang. Dan itu terjadi di mana-mana. Namun akhirnya dalam sejarah dicatat bahwa di Tasikmalaya 18 Februari ini akhirnya muncul ulama yang namanya Kiai Haji Zainal Mustafa, yang dia akhirnya sadar, waduh, ini ternyata sangat menderita ini rakyatnya. Akhirnya dia sebagai ulama dengan dukungan santri-santri ini akhirnya melakukan perlawanan, menuntut
untuk merdeka. Dia melakukan perlawanan sosial menuntut untuk merdeka. Setelah dia melakukan perlawanan ini di Tasikmalaya, tapi ternyata tidak hanya berdampak pada perlawanan di Tasikmalaya. Masyarakat di luar Tasikmalaya, yaitu seperti Indramayu, ini juga melakukan perlawanan yang sama dengan semangat yang sama. Semangat tidak hanya menuntut, atau sebenarnya tidak sekadar menuntut terkait dengan perampasan harta dan tanamannya, tapi lebih kepada menuntut secara politik, bahwa mereka ingin memimpin bangsanya sendiri, ingin merdeka. Saat itulah ya tuntutan Indonesia merdeka terjadi ya. Dan Jepang akhirnya sadar, bahwa ternyata di Indonesia ini ada eksistensi ulama dan masyarakat yang bisa menggerakkan secara kolektif untuk merdeka. Ternyata ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa menggerakkan masyarakat yang lainnya untuk menuntut merdeka. Nah, setelahnya terjadilah sebuah janji untuk merdeka. Janjinya yaitu merdeka tanggal 7 September tahun 1944. Nah, setelah ini juga bendera Saka itu boleh berkibar. Sekaligus boleh juga menyanyikan Indonesia Raya. Nah, namun setelah janji ini, ternyata tak kunjung juga janjinya ditepati. Ya, seperti teman-teman dijanjikan sesuatu tapi tidak ditepati ya. Hanya PHP ya, pemberi harapan palsu. Nah, ini bagaimana rasanya? Pasti sakit sekali. Pasti sakit sekali. Nah, sama masyarakat Indonesia saat itu juga hanya dijanjikan tapi tanpa ditepati. Dan bahkan setelah itu justru ada pembentukan namanya PETA, Tentara Pembela Tanah Air ya. Maksud dari pembentukan PETA ini sebenarnya Jepang ingin membuat barisan rakyat bersenjata yang dia berposisi sebagai kaki tangan dari Jepang, berfungsi sebagai kaki tangan Jepang, agar saat Jepang memerangi Belanda, dia tidak hanya sendiri. Agar Jepang saat memerangi sekutu, dia tidak hanya sendiri, tapi juga dibantu oleh rakyat yang dijajah. Makanya rakyatnya disenjatai, dilatih, lalu diberi ilmu militer, diberi senjata, dan seterusnya. Harapannya sebenarnya menjadi kaki tangan dari Jepang untuk melawan sekutu dan juga untuk menguasai atau untuk mengontrol masyarakat bawah. Nah, maksudnya adalah prototip pemerintahan jajahan atau koloni masa depan maksud dari Jepang. Tapi ternyata apa? Ternyata tentara-tentara PETA ini juga sadar, waduh, masyarakat,ku, saudara-saudaraku, pribumi Indonesia ini menderita. Dijanjikan untuk merdeka tapi tak kunjung juga merdeka. Lalu penindasan tetap berjalan, rampasan harta, rampasan tanaman juga tetap berjalan, disuruh nanam paksa juga tetap begitu. Akhirnya mereka sadar dan akhirnya tepat 1 tahun setelah adanya perlawanan untuk merdeka di Tasikmalaya ini, timbullah perlawanan dari PETA, yaitu pemberontakan PETA yang dipimpin oleh Suprijadi di Blitar. Dipimpin oleh Suprijadi di Blitar, maksudnya sama, itu untuk melawan Jepang. Setelah terjadi di Blitar, Suprijadi dan CS ini, teman-temannya ini dihukum. Lalu timbullah perlawanan PETA tidak hanya di Blitar, tapi juga di Cilacap, lalu di Bandung juga. Akhirnya
hampir seluruh peta melakukan perlawanan. Sadarlah Jepang, ya. Nah, inilah kejadian yang cukup besar. Meskipun setelahnya itu juga masih ada perlawanan-perlawanan yang lain, ya. Tapi secara singkatnya, setelah itu pemerintahan Jepang ini memberikan janji kemerdekaan lagi, ya. Nah, rencananya tanggal 24 Agustus. Lalu dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 29 April, lalu dilantik 28 Mei. Nah, tugasnya merumuskan syarat-syarat mendirikan negara yang merdeka. Selanjutnya dibentuklah PPKI, terjadilah sidang dan seterusnya. Lalu proklamasi tanggal 17 Agustus. Lalu penetapan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 tanggal 18 Agustus, dan saat itulah negara sudah resmi menjadi sebuah negara, ya. Indonesia resmi menjadi sebuah negara. Tidak, bukan hanya sekadar bangsa. Nah, saat itu. Nah, berarti ada proses rakyat menjadi bangsa, bangsa menjadi negara, ya. Lalu terbentuklah Indonesia. Nah, sejarah pengusulan Pancasila, sebagaimana tadi diketahui bahwa ada namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, terbagi menjadi 2 periode. Jadi sidangnya ada 2 periode. Periode pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Poin yang dibicarakan yaitu ideologi negara, atau dalam bahasa yang sering disampaikan dalam ulasan-ulasan sejarah yaitu pembahasannya falsafah dasar negara. Poin utamanya, ya, di sidang pertama. Lalu yang di sidang kedua, jadi antara sidang dan pertama dan kedua ini ada fase di mana reses para perwakilan BPUPKI ini, tokoh-tokoh bangsa yang ada di BPUPKI. Mereka menjalin aspirasi dari anggota masyarakatnya, dari kelompok-kelompoknya. Diskusi gitu, ya. Kurang lebih sama dengan reses yang sekarang lah. Nah, itu dalam ulasan sejarahnya ada masa itu. Lalu setelah itu baru sidang kedua. Nah, sidang keduanya ini tanggal 10 sampai 17 Juli. Poin yang dibicarakan yaitu konstitusi negara, baik kerangkanya maupun bentuk-bentuknya, ya, pasal-pasalnya. Nah, menurut catatan yang sudah dikumpulkan dalam sidang BPUPKI yang pertama, ini ada 4 pembicara yang menyampaikan gagasannya terkait dengan dasar negara. Yaitu yang pertama Muhyamin, lalu Soekarno, lalu Ki Bagus Hadikusumo, dan Supomo. Dan kita sebenarnya seringnya ini, kalau dalam referensi yang umum kita baca, biasanya memang ada 3, ya, yang menyampaikan gagasan terkait dengan dasar negara, ya, di sidang BPUPKI. Tapi ternyata setelah kita telusuri lagi dalam referensi-referensi yang lainnya, tidak hanya dari pendidikan Pancasila sebelum bangku kuliah, ini ternyata ada 4. Dan dari keempat ini ada beberapa poin yang paling alot diperdebatkan, yaitu tentang persoalan dasar negara. Mereka semuanya menyampaikan pidato gagasannya, dan pada intinya adalah menyampaikan pendapat bahwa Indonesia ini, negara kita ini akan merdeka dengan dasar ini, begitu, ya. Nah, yang paling alot dibicarakan adalah dasar negaranya. Nah, sebagian ingin Indonesia merdeka berdasarkan Islam, lalu sebagian lain tidak mengendakinya.
tidak ingin berdasarkan agama tertentu. Dan meskipun sebenarnya mereka ini sama-sama mempunyai cita-cita merdeka, namun ternyata kalangan organisasi modern ini mengalami perbedaan ide, yaitu golongan kedaerahan yang cenderung sekuler, lalu golongan Islam yang menginginkan berdasarkan Islam, lalu golongan Marxis yang menginginkan kekuasaan dengan prinsip Marxis. Kelompok-kelompok ini berdebat dan satu sama lain ingin pendapat mereka lah yang digunakan sebagai dasar negara, sebagai pijakan adanya negara. Ya. Nah, di hari ketiga di periode pertama, yaitu tanggal 1 Juni tahun 1945, terdapat satu pembicara yang cukup terkenal, ya, yang sangat terkenal, yaitu Insinyur Soekarno. Memang Insinyur Soekarno ini terkenal dalam berpidatonya, ya. Banyak yang akhirnya terkesima dengan pidatonya. Dan dia ini merupakan murid dari Cokro Aminoto. Kalau teman-teman pernah menonton filmnya, ya, pernah mengulas sejarahnya juga, nanti diketemukan bahwa Soekarno ini ternyata muridnya Cokro Aminoto. Dan Cokro Aminoto itu adalah tadi ketua Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam ini banyak nanti anggota-anggotanya dan murid-murid dari Cokro Aminoto ini menjadi pemimpin-pemimpin bangsa nanti, jadi tokoh-tokoh penting di Indonesia dalam pergolakan sejarahnya. Salah satunya yaitu Soekarno. Cokro Aminoto itu kan terkenal juga seorang yang pandai berpidato, makanya banyak pengikutnya. Setiap dia pidato itu dalam ulasan sejarahnya itu semuanya pasti mendengarkan. Nah, itu kan kalau semuanya pasti mendengarkan berarti ada dua kemungkinan, ya. Yang pertama berarti suaranya lantang, yang kedua berarti semuanya memperhatikan. Dan Soekarno ini mencontoh gaya pidatonya, namun menambahkan dengan intonasi. Nah, makanya dia dijuluki sebagai macan podium karena sangat pandai berpidato. Nah, di hari ketiga dia berpidato mengusulkan dasar falsafah negara dengan sebutan Pancasila dan terdiri dari 1 kebangsaan, 2 internasionalisme, 3 mufakat, 4 kesejahteraan, 5 ketuhanan. Nah, ini dalam rangka menengahi perdebatan serta meredam kegundahan tokoh Islam, karena Soekarno ini naik podium dan berpidato ini ternyata mempunyai tujuan bahwa jangan lagi berdebat, mari cari titik tengah, dan juga meredam kegundahan tokoh Islam. Ya. Dengan satu penyampaian, kalimatnya yaitu, jikalau memang rakyat Indonesia yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Nah, pada intinya, Soekarno ini memberi alternatif cara agar Indonesia tetap bisa menerapkan ajaran Islam tanpa menjadikannya sebagai dasar negara. Dan caranya yaitu dengan menjadi perwakilan rakyat yang memperjuangkan nilainya di dalam badan perwakilan. Kalau bahasa sekarang dalam DPRD. Nah, kalimatnya ini, bahwa tanpa harus dijadikan sebagai dasar negara masih bisa diperjuangkan ajarannya, yaitu dengan mengajak mereka rakyat umat Islam itu menjadi perwakilan. Nah, begitu.
Karena pidato tersebut, maka tanggal 1 Juni ditengarai sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, namun karena dua perbedaan tersebut, meskipun sudah diberi pidato pertengahan menengahi, namun ternyata sidang tidak bisa ditutup dengan kesepakatan. Nah, sidang ditutup dengan membentuk panitia 9. Kesepakatannya mengerucut dengan terbentuknya panitia 9. Anggotanya yaitu Agus Salim, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Nah, panitia 9 ini berhasil merumuskan yang namanya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Nah, dari hasil sidang ini memberikan mandat pada panitia 9 untuk menyepakati dan merumuskan dasar negara. Lalu panitia 9 sepakat dasar negaranya itu Piagam Jakarta saat itu. Nah, pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Lalu dalam sidang BPK yang kedua, setelah dibuat panitia 9, menjalin aspirasi dan seterusnya, nah akhirnya sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli. Nah, saat itulah disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, dengan sejumlah perubahan. Dan kita mengenal beberapa perubahan yang paling terkenal yaitu 7 dalam sila pertama, yaitu diganti dengan Yang Maha Esa. Nah, ketika bangsa Indonesia ini sibuk mempersiapkan kemerdekaan, ternyata secara tiba-tiba peta politik dunia itu berubah. Nah, peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus ya, tahun 1945. Nah, sehari setelahnya, berarti tanggal 7 Agustus, pemerintah penduduk Jepang di Jakarta ini akhirnya mengeluarkan maklumat. Satu, isinya bahwa pertengahan Agustus akan dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 2. Panitia tersebut direncanakan dilantik 18 Agustus dan mulai sidang 19 Agustus. Lalu yang ketiga, direncanakan tanggal 24 Agustus Indonesia ini merdeka. Tapi setelah jatuhnya bom atom Hiroshima, posisi Jepang ini semakin lemah ternyata. Dan tanggal 14 Agustus, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, saat itulah kekosongan kekuasaan di Indonesia ini tidak disia-siakan oleh tokoh Indonesia, sehingga para pemimpin nasional akhirnya mengambil keputusan politis untuk melepas diri dari bayang-bayang Jepang dan mempercepat kemerdekaan. Lalu tanggal 15 Agustus, Soekarno dan Hatta ini disambut oleh kalangan pemuda lalu diculik ke Rengas Dengklok. Terjadilah pendiskusian di situ. Yang dicatat dalam sejarah pendiskusiannya itu mendesak agar cepat merdeka ya. Lalu tanggal 17 Agustus tahun 1945 terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu 18 Agustus menghasilkan putusan penting bahwa salah satunya yaitu mengesahkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari atas pembukaan dan batang tubuh. Nah, artinya konstitusi kita saat itu sudah disepakati. Dan naskah pembukaan ini berasal dari Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 dengan sejumlah perubahan. Dan batang tubuhnya ini berasal dari sidang rancangan BUPKI, sidang kedua ya, dengan sejumlah perubahan. Sehingga rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sejarah bangsa Indonesia ini mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang terdiri dalam Piagam Jakarta. Karena memang ada tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang mereka menemui Bung Hatta dan menyatakan bahwa 7 kata itu di belakang kata ketuhanan ini harus dihapus gitu ya. Yang 7 katanya yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara, sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata tersebut, yang dianggap menjadi hambatan persatuan di kemudian hari ya. Lalu digantilah dengan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai perjuangan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai ketuhanan yang Maha Esa Pancasila yang pertama ini memang mempertegas kehidupan bangsa Indonesia yang sejak dahulu tidak pernah terlepas dari unsur ketuhanan. Bahkan kita sudah menyimaknya dalam sejarah. Banyak perjuangan-perjuangan kemerdekaan baik militer maupun non-militer yang kesemuanya itu juga ada yang terilhami dan terinspirasi dari ajaran agama. Bahkan tak jarang tokoh yang menggerakkan itu, yang inisiatornya itu adalah seorang ulama yang jelas pergerakannya itu terinspirasi dari ajaran agama ya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menjunjung kemanusiaan yang pada hakikatnya memerlukan 2 intisari sikap penting. Bahwa sikapnya itu yang adil, memperlakukan sesama makhluk dengan perlakuan yang proporsional, dan selanjutnya beradab, yaitu membangun pengetahuan sekaligus tata krama yang baik. Sehingga sila yang kedua ini memperjuangkan kemanusiaan dengan 2 nilai luhur tadi, adil dan beradab. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Sudah kita simak bahwa kesemuanya yang dilakukan dalam pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila ini merupakan upaya untuk mempertahankan persatuan Indonesia, upaya untuk mempersatukan Indonesia. Sudah kita simak tadi bahwa dalam sidang BUPKI, meskipun terjadi perdebatan, kelompok A ingin dasar negaranya A, misalkan kelompok B ingin B, C ingin C, dan seterusnya. Tapi mereka tetap saja berupaya untuk mufakat, berupaya untuk bersepakat dalam satu keputusan. Tidak saling mencari kemenangan ya, tidak ingin mengerucut satu kelompok saja gitu, tapi mereka ingin bersepakat dalam mufakat. Mereka ingin mencari titik pertemuan, dan ternyata titik pertemuannya adalah Pancasila.
dengan kandungan nilai perjuangan ini. Lalu yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini mengandung makna dalam kepemimpinan Indonesia, setiap penyelesaian atau putusan terbiasa diselesaikan dengan musyawarah dan pertimbangan kebijaksanaan. Ada nilai perjuangan bahwa kepemimpinan Indonesia ini setiap penyelesaiannya diselesaikan dengan keputusan bersepakat, yang musyawarah dengan pertimbangan kebijaksanaan, tidak saling menang dan kalah begitu ya, tapi dicari keputusan dengan pertemuan dan kebijaksanaan ya. Nah, itu nilai perjuangan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan wujud cita-cita yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu di Indonesia. Bagaimana kita menyimak bahwa pertentangan-pertentangan atau perlawanan-perlawanan yang terjadi itu karena adanya ketimpangan sosial. Ada kelas sosial yang mengutamakan penjajah ya, dari bangsa Barat, lalu Cina, lalu Arab gitu ya. Pada saat penjajahan itu, baru nanti terakhir pribumi. Itu kelas sosial yang terjadi pada saat penjajahan. Dan pribumi ini menjadi kelas yang paling bawah dan paling menderita. Nah, ketimpangan sosial itu akhirnya menimbulkan satu upaya. Nah, cita-cita ingin mewujudkan adanya kepemimpinan, adanya negara dengan dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam dasar salah satunya nilai perjuangan ini. Nah, itulah kelima Pancasila yang mengandung nilai perjuangan. Nah, lalu kedudukan Pancasila pra kemerdekaan. Sebelum merdeka, Pancasila ini nilai-nilai tadi itu ternyata adalah yang pertama falsafah kehidupan bangsa. Ternyata sudah hidup di dalam budaya bangsa, sudah ada dalam pandangan bangsa bahkan sebelum merdeka. Lalu dia adalah nilai luhur bangsa yang digali bukan diciptakan. Karena dia sudah menjadi sikap-sikap yang dengan tidak disadari ada di perilaku bangsa Indonesia. Nah, maka dia adalah nilai luhur, pertemuan nilai-nilai luhur yang dia bukan diciptakan tapi digali, dirumuskan bahwa Indonesia ini menjunjung nilai ketuhanan, Indonesia ini bangsanya menjunjung nilai kemanusiaan yang beradab dan juga mempunyai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, kedudukannya yaitu pertemuan cita-cita tadi ya. Karena merasa mempunyai nasib yang sama, yaitu nasib direndahkan, ditindas seperti sapi perah, lalu dipaksa untuk melakukan sesuatu dan tidak bisa memimpin secara mandiri daerahnya sendiri. Itulah memunculkan satu cita-cita bersama dan ternyata terbentuk, dirumuskan dalam nilai-nilai pertemuan yang namanya Pancasila, pertemuan cita-cita bangsa. Nah, demikianlah itu. Cukup sekian. Jika ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan, silakan berdiskusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.